Pelatih Inter Milan Christian Chivu mengakui tanggung jawab penuh atas kekalahan timnya dari Bolonya. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Chivu menekankan pentingnya keberanian dan rasa tanggung jawab, terutama dalam situasi krusial seperti eksekusi penalti yang menurutnya tidak mudah, baik saat pertandingan maupun dalam latihan. Chivu menjelaskan keputusannya tidak menurunkan Pio Esposito maupun Hakan Çalhanoğlu untuk mengeksekusi penalti. Ia menilai situasi tersebut terlalu berisiko karena Esposito belum siap secara kondisi, sementara Çalhanoğlu masih dalam tahap pemulihan dari cedera otot aduktor. Atas dasar yang sama, Chivu juga memilih mengistirahatkan beberapa pemain dan menegaskan bahwa seluruh keputusan tersebut merupakan tanggung jawabnya. Meski menelan kekalahan, Chivu menilai Inter tampil dominan pada babak kedua. Namun efektivitas di depan gawang menjadi masalah, baik karena kesalahan penyelesaian akhir maupun solidnya lini pertahanan Bolonya. Ia pun memberikan apresiasi kepada Bolonya atas perkembangan dan performa mereka. Menatap ke depan, Chivu menegaskan Inter harus bangkit. Ia menggambarkan sepak bola sebagai proses jatuh dan bangkit kembali, serta menekankan bahwa timnya memiliki kualitas mental dan kemanusiaan yang cukup untuk melewati periode sulit ini. Gelandang Inter Milan Henrikh Mkhitaryan menegaskan timnya akan terus bekerja keras untuk memperbaiki kekurangan setelah kekalahan adu penalti dari Bolonya. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers usai pertandingan, di mana ia mengakui masih ada aspek permainan yang perlu dibenahi dalam periode ini. Mkhitaryan menepis anggapan bahwa Inter kekurangan ketajaman dalam laga-laga penting. Menurutnya, tim selalu mempersiapkan diri dengan serius, namun masih membutuhkan keseimbangan yang lebih baik. Ia optimis hal tersebut bisa diperbaiki dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya, mengingat kualitas yang dimiliki skuad Inter. Meski mengakui adanya rasa kecewa, Mkhitaryan menegaskan suasana di dalam tim tetap diliputi kepercayaan diri dan tekad untuk bangkit. Dengan skuad yang ia nilai kuat dan berkualitas, Inter berkomitmen terus bekerja keras demi mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan. Piotr Zielinski harus meninggalkan lapangan beberapa menit sebelum laga Bolonya kontra Inter pada semifinal Supercoppa Italia berakhir. Gelandang Inter tersebut ditarik keluar karena mengalami kram dan digantikan oleh Petar Sučić. Berdasarkan informasi yang beredar, kondisi Zielinski tidak mengkhawatirkan dan tidak mengalami cedera serius. Pergantian dilakukan semata-mata karena kebutuhan fisik pada momen tersebut. Akibatnya, Zielinski tidak berada di lapangan saat pertandingan berlanjut ke adu penalti, meski ia sejatinya merupakan salah satu pemain yang berpotensi menjadi eksekutor penalti bagi Inter. Pelatih Inter Milan Christian Chivu mengakui timnya sempat kesulitan menghadapi intensitas Bolonya pada semifinal Supercoppa Italia yang berakhir dengan kekalahan lewat adu penalti. Dalam wawancara bersama Inter TV usai pertandingan, Chivu menilai Inter memulai laga dengan baik, namun kemudian kehilangan ritme dan kesulitan menemukan permainan yang tepat. Meski demikian, Inter perlahan bangkit dengan menciptakan sejumlah peluang di akhir babak pertama. Pada babak kedua, Chivu menilai timnya mampu menunjukkan peningkatan signifikan dengan menampilkan kualitas, intensitas, dan agresivitas, serta terus mencoba hingga akhir laga. Namun, adu penalti kembali menjadi penentu dan Inter harus mengakui keunggulan Bolonya. Chivu menegaskan kekalahan tersebut tidak mengubah keyakinannya terhadap tim. Ia menekankan pentingnya terus berusaha dan bangkit setelah kekalahan, seraya memuji karakter serta mental para pemain yang dinilainya sebagai sosok-sosok berani dan mampu menghadapi situasi sulit. Inter, menurut Chivu, akan terus memberikan segalanya untuk tetap tampil sesuai identitas mereka. Henrikh Mkhitaryan mengungkapkan kekecewaan mendalam usai Inter gagal meraih kemenangan. Dalam wawancara dengan Inter TV setelah pertandingan, gelandang asal Armenia itu menilai timnya tampil dominan namun kurang efektif dalam penyelesaian akhir.
Mkhitaryan menyebut Inter sempat unggul cepat pada menit kedua, tetapi kemudian kebobolan melalui penalti. Meski menciptakan banyak peluang dan mendominasi hampir sepanjang laga, Inter gagal memanfaatkannya menjadi gol, situasi yang akhirnya harus dibayar mahal. Meski kecewa, Mkhitaryan menegaskan tim tidak akan larut dalam hasil tersebut. Ia menekankan pentingnya melupakan pertandingan ini dan segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya melawan Atalanta, sembari terus bekerja keras untuk melanjutkan perjalanan tim. RB Leipzig dilaporkan tengah khawatir dengan masa depan Faik Sakar, salah satu prospek muda paling menjanjikan mereka. Gelandang serang berusia 17 tahun itu memiliki kontrak yang akan berakhir pada musim panas mendatang, sehingga membuat klub Jerman tersebut berupaya mengamankan jasanya lebih lama. Sakar merupakan pemain kunci tim RB Leipzig U19 dan tampil cukup impresif musim ini dengan mencetak 2 gol dari 7 penampilan liga. Atas performanya tersebut, Leipzig disebut siap menyodorkan kontrak profesional hingga 2029, sebagaimana dilaporkan Sky Sports Deutschland. Meski demikian, keputusan akhir sang pemain masih belum ditetapkan. Situasi kontrak ini menarik perhatian sejumlah klub Eropa. Klub Brugge, Werder Bremen, dan Inter dikabarkan telah memantau pemain asal Berlin tersebut. Sesuai regulasi, mulai 1 Januari, Sakar sudah diperbolehkan secara hukum menandatangani kontrak dengan klub lain untuk musim depan tanpa memerlukan persetujuan dari RB Leipzig. Masa depan Henrikh Mkhitaryan di Inter Milan masih belum pasti seiring kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim ini. Sambil menunggu keputusan akhir dari pihak klub dan sang pemain, manajemen Nerazzurri mulai menyiapkan opsi alternatif di lini tengah. Inter dikabarkan tengah memantau Edward Spersian, gelandang Armenia kelahiran 2000 yang saat ini memperkuat Krasnodar, sekaligus menjabat sebagai kapten tim nasional Armenia. Informasi tersebut dilaporkan oleh situs panorama.ar. Spersian tampil impresif sepanjang musim di Liga Rusia dengan mencatatkan 9 gol dan 13 assist dari 25 penampilan. Berdasarkan laporan yang beredar, Inter disebut telah mengambil langkah awal untuk mendekati pemain tersebut sebagai bagian dari rencana peremajaan skuad. Hugo Lloris resmi meninggalkan Akademi Inter Milan untuk melanjutkan kariernya bersama Atletico Madrid. Menurut laporan Fabrizio Romano, penyerang muda asal Spanyol kelahiran 2007 itu akan bergabung dengan klub ibu kota Spanyol tersebut mulai Januari dan diproyeksikan berkembang di Akademi Atletico. Lloris didatangkan Inter pada Agustus 2023 setelah tampil produktif di level junior bersama Real Madrid. Namun, selama membela tim muda Nerazzurri, ia tidak mampu mengulang ketajaman yang sama. Sepanjang memperkuat tim Under 17, Under 18, hingga Primavera Inter, pemain berusia 18 tahun itu mencatatkan 11 gol dari 61 penampilan, sebelum akhirnya memutuskan kembali ke Spanyol untuk mencari perkembangan karir yang lebih baik. Inter Milan masih menjalin komunikasi dengan Carlos Augusto terkait rencana perpanjangan kontrak. Negosiasi antara kedua pihak telah berlangsung sejak awal Desember dan kembali dikonfirmasi oleh jurnalis Matteo Moretto yang menyebutkan bahwa masih ada beberapa detail yang perlu disepakati sebelum mencapai kesepakatan akhir. Manajemen Inter memilih untuk tidak terburu-buru dalam merampungkan proses tersebut. Hal ini dikarenakan kontrak Carlos Augusto masih berlaku hingga 30 Juni 2028. Pembicaraan pun dipastikan akan berlanjut pada tahun baru tanpa tekanan untuk segera mengumumkan hasil akhir.